Di beberapa video pendek gue sebelumnya banyak banget yang bilang rangkaian listrik yang gue buat itu kebalik, terutama di video-video tentang dioda. Karena kebanyakan rangkaian listrik DC yang gue buat itu arahnya dari minus ke plus, bukan pakai teori konvensional. Bahkan bapak-bapak teknisi ahli listrik yang kerja puluhan tahun tapi pangkatnya nggak naik-naik, nyuruh gue balik ke SMK lagi cuy. Karena katanya malu-maluin guru SMK ya kan. Ya gue bingung sih karena nggak pernah sekolah SMK cuy. Tapi nggak apa-apa lah, karena kalau udah ahli itu susah dibilangin ya kan. Jadi mungkin di video ini gue bakalan coba sharing tentang sejarah listrik yang gue tahu supaya kita sama-sama tahu kenapa ada yang bilang listrik DC itu ngalir dari negatif ke positif, sedangkan di buku banyak ditulis listrik DC itu ngalir dari positif ke negatif. Pengembangan listrik modern itu dimulai sekitar abad ke-17. Kita bakalan nemu banyak nama hebat yang ikut nyumbang ilmunya di bidang listrik kayak William Gilbert, Alessandro Volta, Benjamin Franklin, sampai Faraday. Sebenarnya, pengamatan tentang listrik udah dimulai dari zaman sebelum Masehi, tapi tentu pemahaman tentang listrik itu masih terbatas dan seringnya dikaitkan dengan hal-hal berbau mistis dan tentunya nggak tercatat secara rapi dalam satu karya ilmiah. Di tengah masyarakat yang suka menjelaskan sesuatu dengan dogma mistis dan tahayul, orang-orang ilmiah mulai muncul dan coba ngasih penjelasan yang lebih logis mengenai fenomena alam. Salah satunya Thales dari Miletus Yunani yang punya gagasan terkenal bahwa semua sesuatu itu dasarnya air. Kalian yang suka nonton Jurassic Park pasti tahu ini apa ya kan? Ini batu yang kebentuk dari getah pohon kuno yang membatu selama jutaan tahun yang disebut amber. Thales juga tercatat pernah iseng ngegosok batu amber ini dan nemuin bahwa setelah digosok batu amber punya kemampuan untuk narik benda-benda halus misalnya debu ataupun bulu-bulu hewan. Tapi karena keterbatasan teknologi dan ilmu pengetahuan waktu itu, kesimpulan fenomena ini cuma ditulis sesuai pengamatan Thales waktu itu aja. Tapi ini jadi kontak pertama manusia dan listrik statis yang pernah dicatat, sekaligus jadi awal referensi ilmuwan di abad ke-17 untuk mulai penelitian tentang listrik. Dan faktanya, batu amber ini dalam bahasa Yunani kuno disebut elektron cuy. Setelah pengamatan Thales, banyak nama-nama yang juga terinspirasi untuk mecahin misteri batu amber. Sampai ada lusinan tulisan naskah yang coba untuk jelasin, tapi semua kesimpulan yang ditulis cuma berdasarkan mitos, mistis, dan tahayul yang beredar dari zaman ke zaman. Selama ribuan tahun manusia belum kenal dengan istilah listrik. Sampai di tahun 1600 ada orang yang namanya Gilbert William ngerilis buku yang judulnya The Magnete yang isinya memuat tentang konservasi Gilbert itu sendiri. Salah satunya Gilbert mengamati batu amber yang digosok dan punya kemampuan menarik benda kecil. Tapi nggak cuma batu amber, Gilbert juga coba untuk ngegosok sulfur dan mika, dan ternyata dua benda ini juga punya kemampuan yang sama dengan batu amber. Fenomena ini disebut dengan elektrikus yang artinya sama dengan amber atau punya kaitan dengan amber. Dan istilah elektrikus yang dicetuskan oleh Gilbert terus berkembang sampai jadi kata electricity dalam bahasa Inggris, sedangkan dalam bahasa Belanda jadi electricity, tapi entah kenapa orang Indonesia dengarnya jadi listrik ya kan, agak lain cuy emang. Karena manusia itu makhluk yang suka ngide, jadi mereka nyoba nyari gimana caranya buat nyimpan muatan listrik. Sampai di tahun 1800 ditemukan alat yang namanya Leyden jar, yang punya kemampuan nyimpan muatan listrik statis yang pertama dirancang oleh Peter van Mussenbroek, ilmuwan dari Universitas Leiden di Belanda. Konstruksinya simple cuy, kita cuma butuh toples nastar yang diisi air dan ditutupnya dipasang paku yang ujungnya dibentuk jadi bola benjol. Tentu cara kerjanya juga simple. Kita butuh gosokin bahan elektrostatik kayak mika, sulfur, ataupun amber. Setelah digosok cukup lama, bahan elektrostatik bakalan terisi muatan dan waktu bahannya kita tempel ke tonjolan yang ada di atas Leyden jar, muatannya bakalan pindah ke Leyden jar dan tentu bikin Leyden jarnya juga terisi muatan. Prosesnya bisa kita ulang-ulang sesuka kita, semakin banyak pengulangan, semakin banyak juga muatan yang terisi ke Leyden jar. Dan kalau kita deketin benda-benda kecil ke pentolan ditutupnya, benda tersebut bakalan ketarik. Dan fenomena ini yang sekarang kita kenal dengan elektrostatik ya kan. Leyden jar ini jadi pintu paling besar dalam pengembangan listrik selanjutnya, sekaligus jadi cikal bakal kapasitor modern yang kita tahu di abad 21 ini cuy. Kita di zaman sekarang kenal dengan konsep positif dan negatif listrik, tapi Peter sebagai perancang penyimpanan listrik pertama itu sendiri nggak kenal dengan konsep muatan positif ataupun negatif. Konsep positif dan negatif listrik itu dicetuskan oleh Benjamin Franklin yang waktu itu juga nerusin penelitian tentang listrik. Franklin sadar setelah digosok benda-benda bukan cuma saling tarik tapi juga bisa saling tolak. Waktu itu Franklin ngegosok dua amber ke kain wol dan waktu didekatkan dua amber itu ternyata saling dorong. Tapi Franklin nggak idiot ya kan, dia coba ngegosok dua benda yang beda, dia ngegosok amber dan kaca ke kain wol. Tapi waktu didekatkan, anehnya dua benda ini saling tarik. Dari sini Franklin dapat kesimpulan, material yang sama bakalan pasti punya muatan yang sama dan pasti bakalan saling tolak. Sedangkan material yang beda bisa jadi punya muatan yang beda dan saling tarik. Supaya mudah, Franklin membagi bahwa ada dua muatan, yakni negatif dan positif. Setelah digosok kaca punya muatan positif, sedangkan setelah digosok amber punya muatan negatif.
Karena dua benda punya muatan yang beda, makanya bisa saling tarik. Tapi kalau ditanya kenapa Franklin tahu amber punya muatan negatif atau kaca punya muatan positif, ya ya sebenarnya nggak ada alasan cuy. Karena sebenarnya istilah ilmu pengetahuan itu kadang ditentukan suka-suka aja sih sama penemunya. Kemudian setelah gagasan Benjamin Franklin di tahun 1750 mulai tersebar, umat manusia punya pemahaman baru, yakni benda-benda alam bisa dibagi jadi dua jenis berdasarkan muatannya. Ada benda positif, ada juga benda negatif. Benda positif dianggap punya muatan listrik lebih banyak dibandingkan benda negatif. Franklin juga menganggap bahwa listrik itu semacam fluida, sama seperti angin ataupun air yang bisa ngalir, dan tentu fluida mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, yang artinya diasumsikan juga listrik ngalir dari benda positif yang dianggap punya muatan paling banyak ke benda negatif yang punya muatan listrik paling sedikit. Ini yang jadi alasan kenapa teori listrik konvensional itu menganggap bahwa aliran listrik arahnya dari positif ke negatif. Benjamin Franklin termasuk orang yang berpengaruh. Publikasinya tentang muatan positif, negatif, dan arah aliran listrik semakin dipakai banyak orang di masa itu buat jadi rujukan karya-karya ilmiah. Mungkin ada ratusan bahkan ribuan jurnal ataupun buku terbitan yang mengadopsi arah arus listrik dari positif ke negatif, bahkan masih dipakai sampai sekarang. Sekarang manusia tahu bahwa benda-benda punya muatan listrik yang berbeda. Sampai di tahun 1800, Alessandro Volta ngerancang baterai pertama yang dia sebut sebagai Volta Pile. Konstruksinya sederhana banget. Ada dua plat beda jenis yang ditumpuk dan dipisah cairan elektrolit. Kemudian untuk nambah kapasitasnya, tumpukannya ditambah dan disusun jadi satu dalam satu tabung. Saat dua plat kerendam elektrolit, ada reaksi kimia yang terjadi ya kan. Dan reaksi kimia ini yang bisa ngasilin listrik cuy. Kita tahu di dalam baterai ada plat yang namanya anoda dan katoda, tapi Volta sendiri sebagai perancang baterai pertama nggak pernah ngasih nama anoda dan katoda buat plat itu. Baru di tahun 1830-an Michael Faraday melakukan eksperimen elektrolisis, dua plat beda jenis ditenggelamkan di dalam cairan elektrolit, kemudian masing-masing dihubungkan ke sumber listrik. Sebelumnya, perlu diingat ya, istilah elektron, redox, dan ion belum sepenuhnya dimengerti oleh orang zaman Faraday. Jadi percobaan elektrolisis Faraday cuma mengamati perubahan fisik kedua plat. Pada saat eksperimen, satu plat yang dihubung ke positif dikasih nama anoda, yang artinya jalan ke atas. Karena plat ini kelihatan berkurang dan menghasilkan gelembung ke atas, seolah-olah ada sesuatu yang nyembul jalan ke atas cuy. Sedangkan plat yang dihubung ke negatif, membentuk lapisan kerak dan kadang jatuh ke bawah. Makanya dikasih nama katoda atau artinya jalan ke bawah. Setelah penemuan baterai pertama, perkembangan pengetahuan manusia tentang listrik makin maju. Selama hampir 100 tahun ada ribuan jurnal dan buku yang diterbitkan, bahkan mungkin ada puluhan penemuan yang ditemukan manusia. Salah satunya di tahun 1857, Heinrich Geissler, salah satu ilmuwan asal Jerman, berhasil menciptakan alat yang disebut tabung sinar katoda. Gue nggak tahu gimana konstruksi dari Heinrich, tapi konsepnya pasti pakai tabung bertekanan rendah yang diisi gas yang biasanya neon atau argon. Di ujung tabung dipasang anoda dan katoda. Waktu anoda dan katoda masing-masing dihubung ke sumber listrik, karena tekanan di dalam tabung rendah bakalan ada interaksi muatan listrik. Muatan listrik yang nabrak gas pengisi tabung bakalan ngelepasin foton yang jadi cahaya dan bisa diamati oleh mata manusia. Selama ribuan tahun manusia percaya bahwa semua benda tersusun dari partikel terkecil yang disebut atomos, yang artinya tidak terbagi. Kemudian dunia barat menyebut sebagai atom. Di tahun 1800-an, John Dalton menyebut bahwa atom ini berupa bola pejal yang nggak bisa dibagi lagi tapi punya ukuran yang beda-beda, dan kalau atom saling bersatu bakalan ngebentuk senyawa sesuai dengan komposisinya. Tapi di akhir tahun 1800-an, teori Dalton terbukti salah. Atom ternyata bukan komposisi terkecil dari satu benda yang ada di alam. Atom masih bisa dibagi lagi menjadi material subatom. Ilmuwan yang namanya Joseph John Thomson yang jadi orang pertama yang nyebut bahwa ada sesuatu yang lebih kecil lagi, tapi jadi bagian dari atom itu sendiri. Dalam eksperimennya, Thomson menggunakan tabung katoda temuan Heinrich. Sebenarnya tabung Thomson nggak sesederhana ini, tapi di video ini gue jelasin secara sederhana gimana cara ngebuktiin bahwa yang disebut listrik itu sebenarnya aliran muatan negatif. Kita butuh tabung sinar katoda bertekanan rendah yang diisi gas merkuri. Waktu anoda dan katoda dihubung ke sumber listrik, bakalan ada cahaya warna hijau hasil dari interaksi muatan listrik. Untuk tahu cahaya yang dihasilkan ini dari muatan positif atau negatif, mudah cuy. Tinggal dekatkan medan listrik doang sih. Dua plat yang juga dihubung ke sumber listrik didekatkan ke tabung. Waktu dua plat ini didekatkan ke tabung, cahayanya bakalan melengkung ke arah kutub yang nggak sama dengan muatan tersebut. Dalam percobaannya, Thomson mendapati cahaya melengkung mendekati anoda dan menjauhi katoda. Artinya yang bergerak itu muatan negatif, karena prinsipnya muatan saling tarik jika muatannya beda dan saling tolak jika muatannya sama. Muatan yang bergerak ini menyebabkan sifat elektrostatis batu amber, makanya muatan ini disebut elektron.
Percobaan J.J. Thomson menggugurkan dua teori sekaligus, teori model atom John Dalton dan teori arah arus listrik konvensional Benjamin Franklin. Sekarang model atom Dalton udah ditinggalin karena ada hal lain yang ternyata lebih kecil dari atom. Bahkan model Thomson juga udah nggak kepake, karena ternyata bentuk atom itu bukan kayak cookies ataupun pizza pepperoni. Tapi untuk teori listrik konvensional, sampai hari ini masih kepake dan relevan. Percobaan Thomson itu di tahun 1897, sedangkan di tahun 1880, industri berbasis listrik itu udah berkembang luas. Jadi kalau teori konvensional mau dipaksa diganti jadi teori aliran elektron, bukan cuma naskah ilmiah yang harus direvisi, tapi manual book mesin industri juga yang harus diganti. Selain itu, mau alirannya dari negatif ke positif ataupun sebaliknya, gak ada pengaruh sih, karena cuma arah doang ya kan. Ya, walaupun secara nyata fisiknya listrik itu ngalir dari negatif ke positif sih.